Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik tip masa bodoh atasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tip masa bodoh ya, atasi asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak ya, agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tip masa bodoh ya untuk mengatasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini penting ya, mengingat ketika kita masih sering muncul beberapa sensasi, tetapi kita masih dalam keadaan kebingungan untuk mencari solusi. Maka daripada kita bingung-bingung ya, mikir sana sini yang kadang juga belum tentu berhasil ya, maka udah kita pokoknya masa bodoh saja gitu, seperti itu. Ini justru malah menjadi lebih mudah untuk menyelesaikan atau untuk mengatasi sensasi-sensasi yang muncul. Akhirnya sensasi itu akan menghilang teman-teman. Nah, untuk itu maka ini penting ya, tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik, bahkan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada topik ya. Jadi ini adalah salah satu tip yang selalu saya terapkan sebenarnya ya, itu seperti itu. Jadi yaitu ketika kita sudah mengalami gangguan ini ya, gangguan asam lambung, GERD, psikosomatis yang sensasinya luar biasa ya, katakanlah mulai dari kepala yang kadang rambut saja mudah rontok, kepala sering merasakan pening, pusing, berat ya, keliengan dan seterusnya, sampai dengan kadang tensi kita juga seringnya naik ya, kemudian badan rasanya pegel-pegel, sakit ya, seperti meriang ya, bahkan nafas kadang sesak, pendek ya, kemudian nyeri di dada, pokoknya bermacam-macam ya, sampai dengan tubuh itu rasanya lemes ya, lemes, tidak berdaya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu masih banyak sensasi yang kita rasakan ya, apalagi perut masih suka kembung ya, begah, sembelit, perih ya. Ini itu betul-betul tidak nyaman ya. Belum lagi ketika kita tangan, kaki itu rasanya sering dingin ya. Kemudian untuk makan juga tidak enak, kadang masih mual ya, rasanya asam, agak pahit-pahitan. Nah, kemudian kadang untuk jalan saja itu seperti tubuh tidak punya keseimbangan ya, sehingga menjadi sempoyongan. Nah, ini memang luar biasa ya. Belum dari perasaan-perasaan yang bersifat mental ya, bersifat
psikis ya, kita menjadi tidak percaya diri, mau keluar rumah juga takut ya, mau pergi jauh apalagi semakin takut. Nah, akhirnya kita menjadi tidak produktif ya. Nah, di saat seperti itu memang kita harus berusaha melepaskan diri dari jeratan itu, yang sebenarnya itu adalah ya gangguan biasa ya, gangguan biasa, tetapi cukup mengganggu ya. Makanya saya tidak menyebutnya penyakit ya, tetapi hanya gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Karena ketika kita sudah memahami dan akhirnya kita mau berikhtiar, ya itu pasti akan membaik. Itu seperti itu ya. Cuma bedanya kan kadang kita ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu tergantung intensitas kita. Kalau memang kita fokus terhadap solusi ya, dan istilahnya juga punya semangat tinggi, kemampuan tinggi ya, untuk istilahnya mencermati gangguan ini, ya saya kira akan lebih cepat ya itu. Dan walaupun untuk menuju itu juga kadang tidak mudah ya, seperti pengalaman saya dulu itu sampai 2 tahun teman-teman ya. Yaitu karena di tahun pertama itu saya belum paham dengan gangguan ini, cuma masih bingung, masih bertanya-tanya, saya ini kenapa ya kok rasanya seperti ini, sensasinya bermacam-macam. Tetapi ketika periksa ke rumah sakit ya, dicek secara medis ya oleh dokter, itu organ-organ tubuh baik-baik saja semuanya, sampai dengan cek darah juga normal, baik ya. Nah, itu menjadi semakin bingung seperti itu ya. Tetapi setelah kita ya mencari informasi sana sini, termasuk kita mencoba mempelajari ya, ternyata yaitu oh ini asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, setelah paham seperti itu, akhirnya menjadi fokus untuk bagaimana caranya bisa keluar dari ini. Makanya sharing itu sangat penting ya. Jadi bisa jadi kita itu sembuh hanya melalui pencerahan teman-teman ya. Ketika kita sudah istilahnya paham ya, kemudian secara logika kita bisa menerima, secara rasa juga kita menerima, ya sudah, akhirnya kita menjadi istilahnya clear lah ya, clear secara pemikiran kita. Akhirnya yang pikiran tadinya masih sering cemas, takut ya, berpikirnya negatif, itu bisa berubah ya, bisa berubah karena pemahaman kita itu sudah klik ya, sudah klik itu secara logika atau secara rasionya kita sudah menemukan, secara rasa juga sudah menemukan. Nah, akhirnya ya sudah, mau apa lagi, yaitu intinya kan hanya itu. Jadi otak kita ini memang dibagi dua ya, sebagian untuk yang bersifat logika, sebagian untuk perasa. Nah, itu kalau dari segi logika dan rasa kita sudah menemukan, nah akhirnya kita menjadi mudah mau melakukan apa saja ya, tanpa istilahnya perlu ragu, perlu bingung, cemas. Kita menjadi semakin memahami diri kita sendiri. Nah, itu sebenarnya yang lebih penting itu ya. Tetapi ketika kita masih istilahnya selalu dibayang-bayangi oleh ilusi pikiran kita yang sebenarnya tidak nyata ya, halusinasi, nah itu yang muter-muternya di situ. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang istilahnya ya menemukan sharing semacam ini luar biasa ya, ketika masih dalam istilahnya di tingkat rendah ya, itu kita menjadi bangkit, kita menjadi merasa lebih tenang, kita menjadi berani ya, ternyata cuma seperti itu ya. Kalau orang lain katakanlah juga bisa sembuh, kenapa saya tidak? Saya pasti bisa, itu seperti itu. Makanya badai pasti berlalu ya. Jadi kita tidak perlu istilahnya berkecil hati ya, yang buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi karena gangguan ini ya, gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatik, pasti akan membaik ya, itu seperti itu. Nah, baik ya, jadi intinya seperti itu. Kemudian ini ada salah satu tip, yaitu masa bodoh teman-teman. Nah, tip ini ya, ini cocok ketika kita memang sudah nggak mau istilahnya ribet-ribet ya. Kalau kita nggak mau ribet-ribet, ya udah masa bodoh saja, itu loh, seperti itu. Nah, tetapi kadang kita susahnya seperti ini ya.
orang lain sudah menyampaikan ke kita, udah masa bodoh aja ya, cuek saja seperti itu. Cuma kita tidak tahu caranya. Nah, makanya yang lebih penting adalah kita pahami caranya masa bodoh itu seperti apa. Caranya kita cuek itu seperti apa. Nah, kalau kita temukan caranya ya sudah, kita nanti akan menjadi cepat membaik, itu seperti itu ya. Nah, caranya teman-teman ya, jadi cara untuk masa bodoh atau tipnya ya, nah itu yang pertama adalah katakan kata-kata afirmasi positif ya yang berhubungan dengan masa bodoh itu ya. Itu caranya seperti itu, cara menggiring pikiran kita yang selalu negatif ya, karena kita mengalami gangguan psikosomatik ya. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi pikiran itu harus dipandu dengan kata-kata dulu ya, karena kata-kata dengan pikiran itu pasti connect ya. Itu seperti itu. Nah, karena kata-kata sebenarnya juga buah dari pikiran ya, tetapi caranya yaitu kita bermain kata-kata yang positif ya, yang berhubungan dengan bagaimana kita masa bodoh ya. Nah, akhirnya nanti pikiran juga menjadi positif. Nah, ketika seperti itu, nah maka respon tubuh juga menjadi positif atau menjadi baik-baik saja ya. Tetapi kalau pikirannya masih negatif, respon tubuh negatif atau menjadi sakit ya, menjadi sensasi itu terasa makin banyak, itu seperti itu. Nah, itu cara kerjanya begitu ya. Nah, maka tip yang pertama kan katakan kata-kata afirmasi positif. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika kita ingin masa bodoh ya, kita nggak usah berpikir tentang ini apa sensasi ini apa kemudian kenapa dan sebagainya, nggak usah ya. Tapi cukup masa bodoh saja. Yang namanya masa bodoh itu cuek ya, cuek sudah nggak kita pikirin lah. Pokoknya persetan dengan sensasi yang muncul. Nah, itu cukup kita katakan ke tubuh kita ya, karena yang merasakan sensasi kan tubuh kita. Nah, maka biasa kalau saya afirmasi selalu ini sambil menepuk dada ya, menepuk dada sebelah kiri teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi contohnya untuk istilahnya cara masa bodoh ya. Jadi saya katakan seperti ini, masa bodoh dengan sensasi. Sensasi hanya numpang lewat. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Hanya seperti itu teman-teman. Tetapi kita repetisi ya. Cuma kata-kata itu kita harus mengerti maknanya ya. Contohnya ketika kita ngomong sensasi hanya numpang lewat, itu artinya setelah kita terasa ya, nah itu akan pergi itu loh. Jadi hanya numpang lewat, itu hanya sebentar saja, itu seperti itu. Dan faktanya kalau itu kita hayati ya nanti akan menghilang, itu seperti itu. Nah, kemudian saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa. Nah, itu untuk menunjukkan ya bahwa kita lebih yakin terhadap diri kita, kalau diri kita itu baik-baik saja, tidak apa-apa. Nah, dengan dasar apa? Dengan dasar itu ketika kita cek secara medis kan kita sudah dinyatakan bahwa diri kita itu organ tubuhnya baik-baik saja, tidak apa-apa. Ya wajar lah ketika katakanlah ada sedikit rasa yang tidak nyaman, itu wajar ya, semua orang ya karena memiliki rasa, memiliki emosi pasti akan ada sedikit rasa ya, tetapi itu nggak usah dibesar-besarkan. Jadi ya kita yakini bahwa kita baik-baik saja, kita tidak apa-apa, itu seperti itu, sehingga nanti respon tubuh akan mewujudkan kata-kata itu ya, karena kata-kata sifatnya mencipta ya, karena kata-kata buah dari pikiran yang kita konekkan ke tubuh kita. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ditutup dengan faktanya saya sehat walafiat. Nah, ketika kita ngomong saya sehat walafiat, bayangkan, visualisasikan kalau kita itu orang sehat. Kalau kita sudah menjadi orang sehat walafiat, ya sudah, kita tidak perlu istilahnya ragu, tidak perlu istilahnya mengeluh, tidak perlu istilahnya kita seperti bermalas-malasan. Akhirnya kita menjadi bangkit seperti itu ya. Jadi hanya dengan bermodalkan itu ya. Jadi
masa bodoh ini hubungannya masa bodoh dengan afirmasi. Nah ini cara masa bodoh itu seperti itu, bukan kita mau masa bodoh tapi diam saja. Nah kalau kita diam saja itu bukan masa bodoh, kita semakin fokus merasakan sensasi ya, karena tidak ditumpangi dengan hal yang positif itu. Jadi masa bodoh itu artinya kita lawan sensasi itu ya, sensasi itu. Jadi kita fokus kepada bagaimana supaya sensasi itu semakin tidak kita rasakan, semakin tidak muncul, itu seperti itu ya. Nah itu tipnya teman-teman ya itu. Jadi kalau kita nggak praktek ya susah. Kalau hanya masa bodoh, hanya di mulut saja ngomong, itu kadang respon tubuh masih itu seperti itu ya itu. Nah itu tip yang pertama. Kemudian tip masa bodoh yang kedua ya, lakukan aktivitas normal teman-teman. Jadi karena kita tadi sudah masa bodoh, sudah kita afirmasikan dengan kata-kata positif kita. Kemudian yang kedua, kita sudah aktivitas normal saja. Jadi kita seolah-olah nggak ada gangguan apa-apa. Walaupun ya nggak bisa begitu, karena kan ini masih terasa mungkin perutnya masih sakit ya, atau mungkin dadanya masih nyeri dan seterusnya, kan seperti itu ya. Nah ini jadi kita beraktivitas normal ketika masih ada sedikit sensasi, itu anggap saja wajar, karena ini kan proses ya, proses pemulihan, sehingga ketika masih sedikit muncul ya itu anggap saja wajar. Nah caranya kita berpenampilan pura-pura. Jadi walaupun sebenarnya belum percaya diri, udah kita bermental baja saja, bermental berani saja seperti itu. Walaupun dalam hati kecil kadang, waduh nanti gimana ya, seperti itu wajar dalam proses latihan. Nah, tetapi nanti ketika kita istilahnya sedang belum begitu sehat, tetapi berpura-pura sehat, nanti jadinya sehat beneran. Nah itu cara mengatasi psikosomatik itu seperti itu, karena kita sedang berproses merubah pikiran dari yang negatif ke berpikir yang positif. Memang tantangannya seperti itu ya, maka dari itu ya sudah, kita lakukan saja. Jadi tip yang kedua, kita lakukan aktivitas normal dengan cara boleh berpura-pura. Ketika kita masih ada sensasi, tidak usah dianggap ya, tidak usah dianggap. Ketika sebenarnya belum begitu sehat, kita berpura-pura sehat. Karena kalau kita sudah tadi kan sudah mengatakan ya di solusi yang pertama, yaitu kita sehat walafiat, itu sebenarnya sudah tubuh kita itu mencerminkan orang sehat kalau kita jiwai seperti itu ya. Nah akhirnya di tip yang kedua ya sudah, tinggal kita melakukan aktivitas normal yang itu istilahnya bekerja saja ya, sesuai dengan istilahnya tugas kita masing-masing lah. Mungkin yang masih sekolah atau masih kuliah ya udah berangkat saja, yang gak usah takut, karena kita sudah masa bodoh ya. Sekalipun ada sedikit sensasi nggak masalah, itu nanti hanya numpang lewat kok, seperti itu saja ya. Dan kita selalu berkomunikasi dengan tubuh kita ya. Ketika tubuh kita sering kita ajak berkomunikasi ya, dengan cara kita afirmasi, ngomong, dan dengan cara kita menyentuhnya bagian tubuh, itu pasti akan terkonek dan akan terjadi perubahan itu. Jadi tubuh itu sangat respon kok ketika kita selalu mengkomunikasikan itu seperti itu. Karena apa? Karena di setiap sel di seluruh tubuh itu tersimpan kecerdasan bawah sadar, itu seperti itu. Nah, itu tip yang kedua ya. Jadi lakukan aktivitas normal. Tentunya ya semampunya ya, jangan dulu langsung istilahnya kita punya target yang maksimal, tetapi targetnya ya untuk latihan, itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ya, setelah itu kemudian ini untuk menenangkan pikiran, menenangkan perasaan, emosi ya, kemudian menguatkan mental. Ini memang kita harus istilahnya lebih mendekatkan diri ya, lebih mendekatkan diri, lebih sadar diri, lebih sabar ya, kemudian kita selalu bersyukur ya, kemudian kita selalu ikhlas untuk menjalani apapun yang terjadi. Insya Allah itu nanti akan menjadi lebih mudah untuk
membaiknya teman-teman. Nah, itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya, khususnya yang mengalami gangguan ini. Mudah-mudahan akan menjadi cepat membaik, yaitu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.